di Regency Main Hall, Hotel Garden Palace, Surabaya dalam keadaan sehat dalam rangka wisuda dan pelantikan ahli media keperawatan Stikas Adi Husada. Sebelumnya, perkenankan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan laporan pendidikan. Yang ketiga, pembacaan surat keputusan lulusan. Yang keempat, penyerahan salinan tabel. Senat Akademik Stikas Adi Husada memasuki ruang sidang.
tentang pedoman pendidikan tinggi. 6. Keputusan Menteri Pendidikan nomor 90 garing D garing 0 garing 2006 tertanggal 15 Juni pada tanggal 17 Juni 2019 tentang izin perubahan bentuk Akademi Keperawatan Adiwisada Surabaya di Kota Surabaya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Adiwisada di Kota Surabaya 6 Maret 1999. Dinyatakan lulus program studi D3 Keperawatan Stikes Adiwisada Surabaya tahun 2021. Selanjutnya, surat keputusan nomor 67 garing SK garing Stikes Adiwisada garing Romawi 9 garing 2022 tentang lulusan mahasiswa program studi D3 Keperawatan di Stikes Adiwisada Surabaya tahun 2022. Dinyatakan lulus program studi D3 Keperawatan Stikes Adiwisada Surabaya tahun 2022. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 6 September 2022, Stikes Adiwisada. Villa Adi Chandra Alimadya Keperawatan. Ildan Ahmad Rezi Alimadya Keperawatan. Windy Septiana Zahra Alimadya Keperawatan. Lia Apriliani Alimadya Keperawatan. Senat Akademik dimohon berdiri. Hadirin dan wisudawan dimohon berdiri. Senat Akademik Stikes Adiwisada meninggalkan ruang sidang. Diambil sumpah berdasarkan agama apa? Kristen, Katolik, Hindu. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Putusan nomor 80A garing SK garing Stikes AH garing 12 garing 2021 dan surat keputusan nomor 67 garing SK garing Stikes AH garing 9 garing 2022
dengan ini memberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai ahli media keperawatan untuk dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Adiusada adalah insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami keluarga besar Ikatan Alumni Stikes Adiusada setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami keluarga besar Ikatan Alumni Stikes Adiusada menjunjung tinggi kehormatan alma mater. Kami keluarga besar Ikatan Alumni Stikes Adiusada bertekad akan mengamalkan ilmu kepada sesama. Kami keluarga besar Ikatan Alumni Stikes Adiusada akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkat rahmat dan cinta kasih-Nya semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara wisuda angkatan 35. Para hadirin yang berbahagia, pada hari yang istimewa ini, kami para wisudawan sangat bersukacita karena kami dapat menyelesaikan pendidikan kami di program studi D3 Keperawatan Stikes Adiusada dengan baik meskipun beberapa waktu lalu ada pandemi COVID-19. Kami mengikuti pendidikan selama 3 tahun, banyak suka dan duka yang kami alami. Waktu terasa panjang untuk kami jalani dan terkadang membuat kami lelah. Tetapi kami sangat bersyukur karena semuanya ini dapat kami lalui dengan baik. Kebersamaan dengan teman-teman membuat kami seperti saudara. Kami menyadari kelulusan bukanlah akhir dari proses belajar, tetapi awal dan suatu perjuangan yang masih panjang dalam mencapai cita-cita tujuan hidup kami masing-masing. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang senantiasa membimbing dan membantu kami dalam menyelesaikan masa pendidikan kami selama 3 tahun. Oleh sebab itu, perkenankan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Stikes Adiusada yang telah menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan ini, dosen dan pembimbing praktik yang dengan sabar membimbing kami, orang tua, kakak, adik, dan orang-orang yang kami sayangi telah memberikan dukungan materi, doa, dan semangat sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Tidak lupa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang kami lakukan, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang sengaja maupun tidak disengaja, selama kami menempuh pendidikan di tempat ini. Kiranya ilmu yang kami terima dapat berguna bagi kami dalam bekerja maupun dalam kehidupan kami sehari-hari. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Surabaya, 12 Oktober 2022. Wakil Wisudawan. Salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Ketua DPP PPNI Kota Surabaya, yang saya hormati Ketua Perkumpulan Adiusada Surabaya beserta jajarannya, di sini diwakili oleh Dr. Edwin, yang saya hormati para ulama dari agama Islam, Katolik, Kristen, dan Hindu,
Yang saya hormati Ketua Stikes Adiwisuda beserta jajarannya, yang saya hormati para wali wisudawan, yang saya banggakan, saya cintai adalah para wisudawan yang diwisuda oleh Stikes Adiwisada tanggal 12 Oktober 2022. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi yang berbahagia ini kami diberi kesempatan untuk bersama-sama dan bersilaturahmi karena semua cintanya Allah. Kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas untuk mendampingi putra-putri kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka wisuda ini kami dari LLDT wilayah 7 Jawa Timur menyampaikan ucapan selamat dan sukses bagi para wisudawan yang saat ini diwisuda, yang berjumlah 34 wisudawan dari Diploma 3 Keperawatan. Kami berharap besar ya, para wisudawan ya, untuk menjadi atau bisa mengimplementasikan ilmunya untuk menciptakan lapangan pekerjaan ya. Harapan kami ini tujuannya adalah mulia sekali, bahwa para wisudawan di ruangan ini yang diwisuda saat ini tidak mencari kerja tetapi menciptakan pekerjaan. Amin Allahumma amin. Pokoknya mana yang diwisuda ya? Ini doa besar ini pasti diijabahi Allah kalau kita yakin ya. Jadi kalau ini tadi keperawatan, ya begitu ya Pak Ketua Perkumpulan ya. Jadi keperawatan itu luar biasa ya. Kita bisa buka usaha apa saja tanpa modal bisa ya. Kita tidak harus pakai modal besar, bisa buka 24 jam keperawatan tentang misalkan luka, itu aja luar biasa. Bagaimana merawat luka biar nggak infeksi ya. Buka 24 jam izin, misalkan ada wisudawan namanya keperawatan, misalkan dia, anggap saja saya keperawatan, buka 24 jam dalam merawat luka, seluruh luka, apapun luka itu, luka bakar, luka apa, itu cantiknya luar biasa itu ya. Tanpa kita punya ruang khusus, kita bisa dipanggil setiap saat 24 jam ya. Kenapa? Ya karena kita ingin menciptakan lapangan pekerjaan ya. Kalau kemarin kami mendengarkan punyanya Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dari 3 employee saat ini menjadi 30.000 employee, luar biasa ya. Marta Tilar dari 7 employee menjadi 75.000 employee. Berangkat dari, kalau kita tuh sering membaca hal-hal yang seperti itu untuk memotivasi diri kita. Ternyata kita itu bisa kok. Nah, itu loh ya. Jadi kami berpesan, ada yang wisudawan, salah satu contoh tadi Ibu Diah dari LLDT sudah menyampaikan bahwa kita bisa mencetak kerja dengan kompetensi yang kita miliki ya, dengan tidak bermodal pun bisa. Yakin deh itu bisa. Karena apa? Pasti kakak-kakak yang diwisuda saat ini sudah punya rumah ya. Rumah itu dikasih plang aja sudah boleh, karena apalagi sudah ada izinnya ya. Keperawatan sudah ada izinnya. Itu tadi salah satu contoh merawat luka, merawat bayi, merawat manula, merawat usia-usia di atas 50 tahun yang kreatif dan inovatif dalam memberi nama. Sehingga itu orang akan melihat ya, oh di situ ada perawatan luka. Jangan sampai luka itu infeksi ya. Kalau infeksi bahaya kan begitu ya. Sehingga dalam deskripsi membuat visi itu harus jelas kalau buka usaha ya. Jadi kami berpesan sedikit pada para wisudawan sehingga nanti 34 ini tidak mencari kerja tapi menciptakan pekerjaan. Kalau kita buat visi yang mudah diukur sehingga mau usaha itu gampang ya. Semua gampang kalau kita bisa membuat indikator pengukur dalam melakukan usaha. Kami yakin di sini sudah pasti diberi oleh para pengajar pada saat kakak-kakak yang diwisuda ini adalah melalui proses pembelajaran. Kami yakin itu semuanya ya. Yang saya hormati Bapak Ibu ya,
kami berpesan juga bahwa nanti next 1 tahun ke depan yang di wisuda saat ini untuk selalu ingat kepada lembaga tercintanya yaitu Stikes Adiwisada. Dengan cara apa? Kakak-kakak bisa mengisi tracer study yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan melalui Direktur Belmawa untuk mengisi yang namanya tracer study dengan nama dan nomor induk, karena itu adalah untuk kepentingan Stikes Adiwisada khususnya, tapi pada umumnya untuk pendidikan tinggi di Indonesia. Mengapa? Kami berharap besar adanya tracer study yang diisi langsung oleh para pengguna atau juga alumni akan menunjukkan kompetensi para alumni sehingga membuat namanya rekonstruksi mata kuliah atau kurikulum sesuai dengan kebutuhan itu bisa dilakukan oleh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ini harapannya ke sana. Bapak Ibu yang saya hormati, juga kami sampaikan kepada wisudawan, pasti dari Stikes Adiwisada sudah mengirim surat ya ke LL Dikti untuk mengakui bahwa yang di wisuda ini adalah sudah dinyatakan lulus, sehingga kami memberikan acuan setiap para wisudawan sebelum di wisuda 1 bulan sebelumnya harus dinyatakan lulus melalui PD Dikti ya, sehingga acuan itu bisa diakses oleh kakak-kakak yang di wisuda saat ini bahwa kakak-kakak sudah dinyatakan lulus ya, melalui PD Dikti yang ada di Indonesia atau pendidikan tinggi di Indonesia. Karena apa? Setiap wisudawan itu diajukan nomor induk ijazah nasional ya, sehingga kakak-kakak bisa melihat PD Diktinya ya. PD Diktinya nama saya Dia Sawitri dengan nomor induk ini misalkan ya. Oh, kami sudah dinyatakan lulus oleh Stikes Adiwisada dan diklarifikasi oleh PD Dikti, sehingga kakak-kakak sah menggunakan ijazah yang diperoleh pada saat pendidikan dilakukan. Ini dari kami, Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu kami selalu menyampaikan bahwa saat ini yang paling penting program pemerintah adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mengapa ini harus kami sampaikan? Karena ini adalah bagian terpenting untuk saat ini, bahwa seluruh pendidikan di Indonesia itu harus mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena ini adalah program dari Mas Menteri dan sudah berjalan 3 tahun ini, sehingga seluruh PT di Indonesia, kalau kami mengatakan PT, kenapa? Karena PT itu adalah bisa didasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sehingga kita mengatakannya adalah PT Perguruan Tinggi. Kami tidak mengatakan PTS atau PTN karena LL Dikti fungsinya berubah. Yang ditangani tidak hanya PTS tetapi juga PTN, sehingga kami berharap besar Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah diimplementasikan oleh Stikes Adiwisada. Apakah di internal kampus SKS-nya 20, apakah di luar kampus baik itu dalam negeri atau luar negeri SKS-nya bisa 40 SKS. Nah, untuk merekognisi semua itu nanti bisa digunakan sesuai dengan aturan yang ada. Jangan pernah mengeluh ya. Setiap perubahan itu adalah peluang dan kekuatan baru kita untuk selalu inovasi, kreativitas di dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Kami yakin pasti ya pemerintah dalam menentukan ya sudah mengimplementasikan, apalagi itu sudah melalui pertimbangan yang sangat luar biasa, dan itu juga sudah melalui analisis yang sangat luar biasa, sehingga kami sebagai pengguna atau sebagai perguruan tinggi harus merespon dengan cepat, tepat, dan kreatif, inovatif sesuai dengan kemampuan yang ada di perguruan tinggi masing-masing ya. Dan satu hal yang penting diketahui kita bersama, sebetulnya kalau kita bicara Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu programnya selalu ada di matching fund ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada dosen di Stikes Adiwisada
harus punya kekuatan untuk memenangkan Matching Fund di 2023. Desainnya mulai sekarang harus desain. Apalagi terkait dengan stunting, ya, itu luar biasa. Pasti akan didanai oleh pemerintah karena itu program dari Pak Jokowi untuk stunting kesehatan. Nah, ini hal-hal penting yang harus diketahui kita bersama sebagai dosen untuk mendapatkan hibah-hibah yang terkait dengan Matching Fund sehingga Bapak Ibu tidak akan mengeluarkan dana untuk itu. Dananya dari mana? Dari pemerintah dengan mengajukan proposal atau hibah-hibah Matching Fund terkait dengan kondisi yang saat ini ada. Ini yang kami sampaikan Mbak Ibu. Jadi mengapa harus lewat Matching Fund? Ini salah satu kami sampaikan, adanya di Matching Fund itu ada 4 komponen penting. Karena kalau sudah di Matching Fund itu indikator kinerja utama perguruan tinggi, ya, yang menyatakan bahwa lulusan itu nanti bisa diterima di kompetensinya, itu salah satu indikator kita menggunakan kinerja utama perguruan tinggi, ya, dan itu ada di Matching Fund. Matching Fund itu ada dosen, mahasiswa, ada dudi, dan ada praktisi. Ya, kami bisa mengisi semua itu dengan kebutuhan kita sesuai dengan prodi kita masing-masing, sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Ya, kalau praktisi tidak harus S2, bahkan tanpa gelar. Tapi kalau dosen minimal harus S2. Ini yang harus dipahami. Boleh praktisi mengajar, boleh, karena dia praktisi, ya, punya kompetensi khusus sebagai praktisi. Tetapi kalau itu dosen minimal harus S2. Nah, di sini kami gayung sambut, kami berharap besar di Stikes Adiwisada ini juga dosennya nanti punya mimpi besar. Mengapa? Ini penting bagi kita semuanya. Kalau kita sudah milih profesi dosen, maka jabatan fungsional tertinggi harus didapat. Ini Mbak Ibu ya, ini pesan kami untuk Stikes. Kalau tadi pesan untuk putra-putri kita yang di wisuda, sekarang kita pesan untuk Stikes Adiwisada bahwa mohon dengan hormat untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Maka kami berharap di sini seluruh dosen mempunyai jabatan fungsional minimal lektor kepala, bukan asisten ahli loh ya, lektor kepala ya. Jadi nanti kalau pengen sharing tentang kepangkatan boleh ke kami ya, kami akan bantu sepenuh hati untuk kelanjutan kualitas daripada Stikes Adiwisada. Nah, kami juga mendampingi terkait dengan MISEKA, Management Information System, Higher Education Quality Assurance. Ini penting karena setiap proses pembelajaran itu ada indikator keberhasilannya. Ini yang menjadi catatan kita bersama bahwa LLDikti mendampingi perguruan tinggi untuk mencapai keunggulan. Kami berharap besar sesuai dengan program pemerintah bahwa seluruh output PT itu betul-betul mencerminkan bahwa bisa membentuk SDM unggul untuk Indonesia maju. Ini harapan kami dari LLDikti wilayah 7 Jawa Timur. Dan sekarang itu banyak yang dipangkas kemudahan atau kebijakan-kebijakan khusus yang diberikan oleh kepada dosen untuk jabatan fungsional dosen. Nanti kami akan lakukan pendampingan bagi para dosen yang ada di Stikes Adiwisada, boleh daring, tidak harus luring. Ada waktu sedikit dijadwalkan, kami akan respon dengan pengajuan surat. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti jangan sampai kita itu lengah ya. Lengah sehari sama lengah 1 minggu. 1 minggu lengah sama dengan 1 bulan. Berkurangnya waktu, jabatannya hanya asisten ahli. Rugi besar Bapak Ibu ya. Ini contoh sederhana bagaimana kita merespon peluang dan kekuatan besar untuk perguruan tinggi kita. Ya, karena SDM adalah aset strategis, SDM adalah value added, SDM adalah profit center. Ya. Walaupun nanti 5.0 SDM itu akan berkurang karena pekerjaannya banyak diganti oleh sistem, tapi sistem itu tanpa manusia itu juga akan tidak bergerak.
sehingga kita di sini punya, kalau saya itu aktualisasi diri yang lebih mulia dibandingkan sistem itu. Apapun sistem itu tetap kami yang menggerakkan. Tanpa SDM, tanpa resources manusia, tanpa demand itu nggak bisa apa-apa, kan begitu Ibu ya. Jadi itulah ya pentingnya SDM di sini, sehingga kita harus yakin kita tetap aset-asetnya Stikes ya, Adiwisada, dan asetnya LLDikti, dan asetnya pemerintah Indonesia bagi yang diwisuda saat ini. Mungkin itu yang kami sampaikan Bapak Ibu ya, dan kami ucapkan selamat pada Ketua Stikes Adiwisada yang telah mewisuda 34 wisudawan ya. Kami yakin Ketua sudah bekerja dengan penuh hati-hati sehingga menghasilkan lulusan yang sesuai dengan KKNI dan SNDikti. KKNI nomor 8 2012 dan KKNI SNDikti nomor 3 2020. Bahwa seluruh lulusan ini mampu mengimplementasikan science, knowledge, know-how, and skill ya. Ini penting sekali. Dan kita bisa, outputnya ini adalah mampu menguasai pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus sebagai bidang kesehatan. Ini yang kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala ucapan yang kurang berkenan. Insya Allah, Allah cintai kita semua, muliakan kita semua, sehatkan kita semua, sukses untuk Stikes Adiwisada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita dapat bertemu baik secara online maupun offline dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam rangka wisuda dan pelantikan lulusan program studi D3 Keperawatan Stikes Adiwisada. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya selaku Ketua Stikes Adiwisada menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada wisudawan yang dilantik, dan tak lupa juga ucapan selamat berbahagia kepada para orang tua yang saat ini hadir, yang telah memberikan dukungan dalam memperlancar proses pendidikan wisudawan, sehingga pada tahun ini wisudawan dinyatakan 100% kompeten dalam uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan periode Agustus tahun 2022. Pada tahun ini kita menghadapi kondisi pasca pandemi COVID-19. Hal ini merupakan peluang dan tantangan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Stikes Adiwisada. Kita dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif agar dapat memberikan pelayanan serta membimbing putra-putri Bapak Ibu melalui ilmu pengetahuan yang dibutuhkan guna mengantarkan mereka menjadi perawat yang profesional. Wisudawan yang berbahagia, dengan telah diwisudanya saudara, bukan berarti perjuangan telah berakhir, namun baru merupakan titik awal dalam mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama masa pendidikan. Untuk itu harus lebih serius belajar dan bekerja agar tantangan yang ada dapat diatasi dengan mudah. Selanjutnya, tanggung jawab pekerjaan ada pada diri saudara sendiri terhadap masyarakat, sehingga dalam melaksanakan tugas harus profesional dan dilandasi dengan hati yang bersih dan penuh kasih kepada sesama, seperti janji yang telah saudara ucapkan. Pesan kami setelah saudara menjadi alumni agar tetap menjaga nama baik alma mater Stikes Adiwisada. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenankanlah saya atas nama Stikes Adiwisada mengucapkan rasa terima kasih
kepada pihak-pihak yang membantu kegiatan pembelajaran hingga terlaksananya wisuda hari ini. Kami mohon maaf masih membatasi hadirin yang diundang secara langsung mengikuti acara wisuda di sini karena harus tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan memberikan bimbingan serta perlindungan bagi kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Surabaya, 12 Oktober 2022, Ketua Stikes Adiwisada. Jadi pertama saya ucapkan selamat kepada wisudawan, wisudawati dan seluruh keluarganya karena sudah berhasil lulus sampai pada tahap ini. Selanjutnya akan memasuki estafet baru dalam kehidupan, yaitu dunia kerja atau mau sekolah lagi ya boleh ya. Yang kedua bahwa perjuangan masuk mulai susah sampai lulus itu adalah sesuatu yang harus kita ingat ya. Tapi tidak hanya ijazah tapi jejaring itu penting untuk masa depan saudara-saudara sekalian. Dan yang pasti bahwa setiap orang tua pasti akan merasa bangga kalau melihat saudara sukses di kemudian hari dan menjadi generasi yang lebih baik. Dan bagi perkumpulan, Stikes adalah salah satu institusi yang kita banggakan dan kita akan buat semakin maju dari perkumpulan. Kita akan support untuk Stikes Adiwisada ya, untuk semakin maju dan para wisudawan, wisudawati itu membawa nama Stikes Adiwisada. Jadi saya harapkan nanti di dunia kerja dimanapun tetap menjaga nama baik Stikes Adiwisada, jangan lupa ya. Dan komitmen perkumpulan untuk berperan terhadap Stikes ini sangat besar ya. Sebagai salah satu institusi kebanggaan dari perkumpulan selain kita punya 2 rumah sakit Adiwisada Undaan maupun Adiwisada Kapasari. Jadi itu pesan dari Pak Sudomo sebagai ketua perkumpulan. Pesan saya bahwa guru saya selalu mengingatkan saya bahwa tidak ada bekas guru di dalam hidup ini. Jadi saya pesan kepada para lulusan bahwa tidak ada bekas guru. Semua yang pernah ngajar kalian, Bu Rina, Bu Dewi, Bu Marlene dan sebagainya dan yang lain itu adalah guru. Selamanya adalah guru. Jadi tidak ada bekas guru. Jangan lupakan itu. Yang kedua, kalian membawa nama baik Stikes, jadi tolong dijaga dengan prestasi dan kinerja kalian di dunia kerja. Seorang perawat bagi saya itu harus berhati singa, bertangan malaikat dan berperasaan kapas. Ya, jadi itu yang harus diingat-ingat. Ya. Kemudian perawat itu adalah sesuatu yang mulia sekali karena kalau kita lihat pasien-pasien saya sebagian besar yang berhadapan dengan pasien adalah perawat. Nama rumah sakit itu besar karena nama perawat sebagian besar. Karena sebagian besar kalau dokter kita operasi, kita visita paling cuma 15 menit. Tapi kalau perawat dia akan berinteraksi. Makanya harus berperasaan kapas dan berhati singa. Kalau masa infus kan harus tatapnya dan harus bertangan malaikat karena harus terampil perawat luka dan sebagainya. Dan baru-baru ini saya barusan ketemu dengan Adiwisada punya juga Adiwisada Cancer Center, satu-satunya radioterapi bekerja sama dengan luar negeri. Baru ini direkturnya dari Singapura datang ke saya. Ternyata di luar negeri saat ini kesulitan utama adalah mencari perawat. Perawat di sana malah tidak mau kerja full time, kerjanya itu part time. Ya supaya penghasilannya lebih besar karena sangat-sangat dibutuhkan. Jadi ini suatu peluang yang baik bagi lulusan kalau bisa bahasa Inggris itu juga selain bekerja di Indonesia ternyata sangat-sangat dibutuhkan untuk bekerja di luar negeri. Dan pengalaman saya untuk lulusan Stikes saya rasa tidak akan ada masalah untuk mencari kerja ya. Dari Stikes saya harapkan juga untuk membuka jejaring dengan rumah sakit maupun untuk supaya setelah lulus juga sudah ada untuk
karir, baik di dunia pendidikan, kerja, dan sebagainya. Jadi terakhir, saya ucapkan selamat untuk para wisudawan, jadilah perawat yang handal, yang melayani dengan hati. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om, Nano Buddhaya. Terima kasih. Ya. Saya yang terakhir, saya hanya menyimpulkan saja. Ada 2 garis besar yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, setelah saudara dinyatakan lulus uji kompetensi dengan 100% ini, maka jangan lupa yang pertama, karena saudara sudah dilepas di pendidikan dan sekarang di dunia nyata, maka supaya nanti tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran, maka yang pertama jangan lupa segera menjadi anggota PPNI, baik melalui mungkin DPK Adusada dilanjutkan dengan DPD. Setelah menjadi anggota juga jangan lupa, karena tadi sudah disampaikan oleh Kepala LLDT bahwa untuk menciptakan lapangan pekerjaan maka saudara minimal harus punya SIM, selain ijazah harus punya yang namanya STR. Segera untuk diurus supaya nanti bisa menjalankan. Sehingga dengan demikian apa yang disampaikan oleh para pendahulu kita tadi, maka saya titip saudara ini jadilah orang yang kalau kita singkat IKI. I yang pertama, jadilah kita ini orang yang mempunyai inisiatif. Inisiatif apa? Maka tadi sudah disampaikan, kalau bisa jangan mencari pekerjaan, tapi ciptakan lapangan kerja. Maka inisiatif apa yang harus saya lakukan? Minimal tadi sudah sampaikan, minimal ingin merawat luka. Dengan demikian tidak bisa dikerjakan sendiri, maka yang kedua harus memakai huruf K. Artinya apa? Harus berkolaborasi. Dengan siapa? Termasuk dengan teman sejawat, termasuk dengan dokter, mungkin dokter spesialis bedah. Salah satunya apabila ada perawatan luka, jangan lupa didelegasikan kepada teman-teman kita, adik-adik kita yang praktek mandiri sebagai perawatan luka tersebut. Dengan demikian yang terakhir, selalu memiliki inovasi-inovasi yang selama ini perawatan luka misalkan dalam 1 minggu akan sembuh, siapa tahu dengan lulusan dari Adusada ini 3-4 hari bisa disembuhkan. Ini adalah inovasi-inovasi yang harus dilakukan. Maka itu bisa dilakukan, maka dasar yang harus dipunyai yaitu ABC-nya. Yang pertama A-nya adalah etiknya, kemudian B-nya atau mungkin bagaimana pengetahuannya, dan yang terakhir C-nya adalah seseorang harus cekatan atau terampil di dalam melakukan perawatan tersebut. Tapi selama saya duduk di organisasi profesi selama 10 tahun, baik yang ada di DPD PPNI Kota Surabaya, termasuk sekarang ada di DWPP PPNI Provinsi Jawa Timur ini, alhamdulillah saya belum menemukan lulusan Adusada melaksanakan atau melanggar yang namanya pelanggaran, baik pelanggaran etik maupun pelanggaran hukum. Jadi memang banyak permasalahan-permasalahan khususnya pada perawat, tapi sampai detik ini saya belum menemukan atau belum mencatat bahwa adik-adik kita atau lulusan dari Adusada itu terjadi pelanggaran baik etik maupun hukum. Selamat kepada semuanya. Sekali lagi terima kasih, mungkin itu yang bisa kita berikan. Sekali lagi selamat atas pelantikan ini, sukses untuk semuanya. Sebelum mengakhiri, izinkanlah saya membaca pantun. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak keripik kentang. Wisudawan, hari ini kamu menang. Bismillah, terang di masa yang akan datang. Demikian yang bisa kita berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.